Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Kurniawan. Saya dari SMK PGRI 3 Tanggul. Di sini saya akan menjelaskan materi RPL atau replenishment. Definisi replenishment. Replenishment atau RPL adalah proses mengganti kaset mesin ATM atau CRM dengan kaset baru berisi uang. Petugas RPL berangkat bersama dengan petugas CIT atau custody menggunakan kendaraan roda 4. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas RPL ditemani oleh satu orang petugas keamanan untuk melakukan penggantian kaset mesin ATM atau CRM dengan dual control. Dual control adalah prosedur pengerjaan di mesin anjungan yang dimana petugas tidak boleh melakukan tugasnya sendiri seorang diri, melainkan harus ditemani oleh petugas keamanan atau petugas lainnya. Persiapan kerja petugas RPL: 1. Mengecek surat jalan, mengecek kelengkapan peralatan dan kondisi kendaraan, mencocokkan data nyata dan formulir daftar kunci atau list key, mencocokkan data nyata dengan formulir OR, mencocokkan data nyata dengan formulir lembar perjalanan kustodi ATM atau CRM atau ATM trip sheet. Mengecek perlengkapan petugas RPL: 1. Mengecek kunci MTC atau RPL, mengecek kunci senson, mengecek seal, mengecek stiker, mengecek admin chart, mengecek trip sheet, mengecek berita acara, mengecek amplop coklat, mengecek disket, mengecek CD, mengecek kunci ATM atau CRM, mengecek kunci mobil, mengecek kunci berangkas, mengecek STNK, mengecek kunci roda dan dongkrak, mengecek ban cadangan. Selanjutnya, cara melakukan perjalanan kerja petugas replenishment. 1. Memasuki kendaraan roda 4. Memasuki kendaraan roda 4 harus sesuai dengan peran dan job description-nya masing-masing. 2. Mengecek segala komponen kendaraan sebelum perjalanan. Mengecek segala komponen kendaraan sebelum perjalanan harus memastikan seluruh pintu dan jendela dalam keadaan terkunci dan tertutup. 3. Melakukan perjalanan ke lokasi tujuan. Melakukan perjalanan ke lokasi tujuan harus memilih rute yang aman dan efisien sesuai dengan rencana perjalanan. Meminta izin kepada supervisor apabila diperlukan perubahan rute perjalanan akibat situasi dan kondisi lalu lintas. Tidak memberikan tumpangan. Mematuhi peraturan lalu lintas. 4. Melakukan pemberhentian di lokasi tujuan. Mentaati ketentuan bahwa melakukan pemberhentian di lokasi tujuan harus di tempat yang aman. 5. Keluar dari kendaraan roda 4. Keluar dari kendaraan roda 4 harus polisi terlebih dahulu, mobil dalam keadaan tertutup dan terkunci. Kemudian, cara melakukan replenishment ATM. 1. Memeriksa kondisi mesin secara keseluruhan atau cek device. 2. Membuka fascia atas. 3. Mengubah mode normal menjadi mode SOP. 4. Masuk ke menu replenishment. 5. Melakukan print counter. 6. Melakukan clear cache. 7. Melakukan print counter. Kemudian 8. Membuka pintu fascia bawah. 9. Membuka brankas. Kemudian mengeluarkan kaset atau cartridge atau box denomisasi. Mengeluarkan kaset, cartridge, dan box reject atau retract. Kemudian memasukkan kaset, cartridge atau box reject dan retract baru. Memasukkan kaset atau cartridge, box denomisasi. Melakukan EDD cache. Melakukan print counter. Melakukan test cache atau test dispense. 11. Melakukan print counter. Kemudian melakukan admin card. Kemudian menutup brankas. Menutup pintu fascia bawah. Mengubah mode SOP menjadi mode normal. Menutup fascia atas. Mengisi formulir replenishment. Kemudian cara mengisi formulir kerja replenishment. Cara mengisi formulir lembar perjalanan kustodi ATM atau ATM trip sheet. 1. Mengisi hari harus sesuai dengan hari saat bertugas.
Mengisi tanggal harus sesuai dengan tanggal saat bertugas. Shift 1, 2, 3, atau 4. Mengisi nomor mobil harus sesuai dengan nomor mobil yang dipakai oleh petugas RPL. Mengisi nama kustodi harus sesuai dengan nama petugas RPL yang bertugas. Mengisi nama polisi harus sesuai dengan nama polisi yang bertugas bersama petugas RPL. Kemudian cara mengisi berita acara. 1. Mengisi nama kustodi harus sesuai nama petugas RPL yang bertugas. Mengisi nama saksi harus sesuai dengan nama saksi atau petugas keamanan yang menyaksikan kejadian tertentu dalam laporan berita acara. 3. Mengisi hari atau tanggal harus sesuai dengan hari dan tanggal kejadian berlangsung. 4. Mengisi lokasi harus sesuai dengan tempat kejadian berlangsung. Mengisi WSID harus sesuai dengan WSID mesin anjungan di mana tempat kejadian berlangsung. Kemudian mengisi kejadian harus sesuai dengan kejadian di lapangan dan disusun runtut berdasarkan kronologi kejadian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.